Diceritakan, Sang Hyang Kolo di Kahyangan Selomangumpeng, dihadap muridnya, Dityo Pulasyo. Tidak lama kemudian, datang Prabu Watugunung dari negara Gilingwesi, bersama Patih Swelocolo dan Dityo Brekutu. Prabu Watugunung datang menghadap untuk menyampaikan permasalahannya, yaitu Sang Permaisuri Dewi Sinto, sudah beberapa bulan ini, tidak pernah lagi mau disentuh olehnya. Kadang, sang istri mengaku sedang datang bulan, atau mengaku sedang tidak enak badan. Sampai akhirnya, ketika Prabu Watugunung mengancam hendak menggunakan kekerasan, Dewi Sinto mengajukan syarat, bahwa dirinya bersedia kembali melayani sang suami, asalkan dimadu dengan 7 bidadari tercantik dari Kahyangan Suroloyo, yaitu, Batari Suprobo, Batari Wilutomo, Batari Warsiki, Batari Surendro, Batari Gagar Mayang, Batari Irimirim, dan terakhir, Batari Tunjung Biru. Batoro Kolo heran, mendengar kisah itu. Ia menasihati Prabu Watugunung, supaya tidak usah mengabulkan permintaan aneh Dewi Sinto itu. Namun, perasaan cinta Prabu Watugunung terhadap Dewi Sinto, sudah terlalu mendalam. Ia rela melakukan apa saja, demi mendapatkan kembali cinta kasih sang permaisuri. Bahkan, Patih Swelocolo juga ikut kena marah, karena menyarankan, supaya Prabu Watugunung menahan diri, dan tidak terlalu menuruti hawa nafsu. Prabu Watugunung lalu menjelaskan, maksud dan tujuannya menghadap Batoro Kolo. Ia ingin meminta petunjuk, bagaimana caranya mengabulkan permintaan aneh Dewi Sinto. Batoro Kolo akhirnya bersedia membantu Prabu Watugunung. Sang Hyang Kolo menjelaskan, bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa menikah dengan bidadari, kecuali orang yang memiliki jasa sangat besar terhadap kahyangan. Maka, sebaiknya Prabu Watugunung mempersembahkan hadiah kepada Sang Hyang Endro, sebagai pengganti jasa. Dan, hadiah yang paling pantas adalah, busur bojro dan panah Herowono. Meskipun busur bojro dan panah Herowono adalah benda pusaka warisan Prabu Palindrio, tapi Prabu Watugunung rela kehilangan keduanya, demi mewujudkan permintaan Dewi Sinto. Batoro Kolo lalu mengutus Dityo Pulasyo dan Dityo Brekutu, untuk menyerahkan kedua pusaka itu kepada Batoro Endro, di Kahyangan Suroloyo. Setelah kedua raksasa berangkat, Prabu Watugunung lalu mohon pamit, pulang ke negara Gilingwesi. Diceritakan, Dityo Pulasyo dan Dityo Brekutu, telah sampai di Kahyangan Suroloyo, dan langsung menghadap Batoro Endro. Kedua raksasa itu lalu mempersembahkan busur bojro dan panah Herowono, supaya ditukar dengan 7 bidadari tercantik. Batoro Endro menerima kedua pusaka itu dan menjelaskan, bahwa busur bojro dan panah Herowono dulunya memang milik Kahyangan Suroloyo, sebelum dihadiahkan kepada mendiang Prabu Palindrio. Jika Prabu Watugunung mengembalikan kedua pusaka itu ke Kahyangan Suroloyo, maka Batoro Endro tetap menganggapnya sebagai sebuah jasa. Batoro Endro berjanji, kelak jika Prabu Watugunung meninggal, maka jiwanya akan diangkat sebagai dewa, dan mendapatkan istri bidadari. Dityo Pulasyo dan Dityo Brekutu, lalu mohon pamit meninggalkan Kahyangan Suroloyo, untuk melapor kepada Prabu Watugunung. Di tengah perjalanan, Dityo Pulasyo merasa ada yang aneh, pada keputusan Batoro Endro. Padahal, Batoro Endro telah menerima busur bojro dan panah Herowono. Tetapi, mengapa ia menunda untuk mengabulkan permohonan Prabu Watugunung? Dityo Pulasyo lalu mengajak Dityo Brekutu, dan segenap wadya bolo raksasa yang mengawal, untuk kembali ke Kahyangan Suroloyo.
para raksasa itu menghadap Bathara Endra, dan meminta supaya ketujuh bidadari diserahkan saat ini juga. Bathara Endra marah, dan mengerahkan pasukan Dorandoro. Terjadilah pertempuran, di mana pasukan raksasa berhasil dipukul mundur, keluar dari Kahyangan Suraloyo. Dityo Pulasya lalu mendirikan perkemahan di kaki Gunung Jamurdipa, sedangkan Dityo Brekutu diperintah untuk pulang, dan melapor kepada Prabu Watugunung. Diceritakan, Dityo Brekutu telah sampai di istana Gilingwesi, dan langsung menghadap Prabu Watugunung. Saat itu, Prabu Watugunung sedang menerima kedatangan sekutunya, yaitu Prabu Santokyo, Raja Raksasa Negara Malowo. Mendengar laporan Dityo Brekutu, bahwa Bathara Endra tidak bersedia menyerahkan ketujuh bidadari, Prabu Watugunung sangat marah. Ia lalu memerintahkan Prabu Santokyo untuk menyerang Kahyangan Suraloyo. Sebelum berangkat, Prabu Santokyo meminta dibantu para Aryo yang memiliki sifat seperti harimau, gajah, kambing, kera, ular, dan serta banteng. Prabu Watugunung lalu memilih 6 orang adiknya, yaitu Aryo Kurantil, yang bersifat seperti harimau, Aryo Julungwangi, yang bersifat seperti gajah, Aryo Mondosyo, yang bersifat seperti kambing, Aryo Tambir, yang bersifat seperti kera, Aryo Prangbakat, yang bersifat seperti ular, dan Aryo Dukut, yang bersifat seperti banteng. Prabu Santokyo juga menunjuk 4 orang raksasa, prajurit unggulan dari negara Malowo, sebagai para pemimpin pasukan, yaitu Dityo Pragalbo, Dityo Praboto, Dityo Keswari, dan Dityo Arimoho. Setelah pasukan siap, mereka berangkat untuk menyerang Kahyangan Suraloyo, dan membantu Dityo Pulasya. Diceritakan, Bathara Endra di Kahyangan Suraloyo, menerima kunjungan Sang Hyang Guru dan Bathara Narodo, dari Kahyangan Jonggring Saloko. Bathara Guru menjelaskan, bahwa Bathara Endra tidak mungkin bisa mengalahkan Prabu Watugunung, yang dilindungi Bathara Kala. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Gilingwesi itu, hanyalah Bathara Wisnu, yang saat ini sedang turun ke dunia, sebagai Resi Satmoto. Bathara Endra mematuhi nasihat itu. Bathara Guru lalu meminta Bathara Narodo untuk mencari dan menjemput Resi Satmoto. Bathara Narodo lalu mohon pamit, dan berangkat melaksanakan tugas dari Sang Hyang Jagatnoto. Diceritakan, Resi Satmoto sedang menjalani topo rame, dengan menjadi dukun pengobatan yang hidup berpindah-pindah. Kali ini, ia bertempat tinggal di Gunung Condrogeni atau Gunung Merapi, di sebelah utara Parangtritis. Resi Satmoto sedang menerima kedatangan 3 orang adik iparnya, yaitu Bathara Laksmana Sadu, Bathara Penyarikan, dan Bathara Satyawaka. Mereka bertiga ikut prihatin atas hukuman pengasingan yang dijalani Resi Satmoto akibat kemarahan Sang Hyang Guru. Padahal kejadian itu sudah belasan tahun berlalu, tapi mengapa sampai sekarang Bathara Guru belum juga memberikan pengampunan padanya? Tidak lama kemudian, Bathara Narodo datang di Gunung Condrogeni. Resi Satmoto dan ketiga adik iparnya menyambut dengan hormat.
Batoro Narodo menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menjemput Resi Satmoto yang hendak dijadikan sebagai jago Kahyangan Suroloyo untuk menghadapi serangan bala tentara Prabu Watugunung. Resi Satmoto sangat gembira karena hal ini bisa menjadi sarana baginya untuk memperoleh pengampunan dari Batoro Guru. Setelah Batoro Narodo kembali ke Kahyangan, Resi Satmoto segera memanggil Griawan yang berwujud burung Garuda. Ia mengendarai burung itu dengan berboncengan sekaligus bersama ketiga adik iparnya, meninggalkan Gunung Condrogeni guna menuju Kahyangan Suroloyo. Dalam perjalanan terbang mengendarai Garuda Briawan, rombongan Resi Satmoto melewati desa Waringin Sapto. Di desa itu, Resi Satmoto melihat istrinya, yaitu Dewi Sriwati, sedang duduk bersama seorang pemuda remaja di halaman rumah. Resi Satmoto sangat marah, dan langsung turun ke darat untuk menanyai istrinya itu. Namun, Dewi Sriwati dengan tenang menjelaskan bahwa pemuda remaja itu adalah anak mereka sendiri. Ternyata, dahulu saat Resi Satmoto meninggalkan padepokan di hutan Kuyono, saat itu Dewi Sriwati sedang hamil muda. Kini, anak yang dikandung itu telah tumbuh menjadi remaja tampan dan diberi nama Raden Srigati. Resi Satmoto lalu meminta maaf atas kesalahannya dulu yang pergi tanpa pamit. Hal itu karena ia tidak ingin melibatkan Dewi Sriwati dalam menjalani hukuman pengasingan. Ia sengaja berbuat demikian supaya sang istri kembali ke istana Medang Kamulan, atau mungkin bergabung dengan saudara-saudaranya di istana Gilingwesi. Tak disangka, Dewi Sriwati ternyata memilih untuk pergi mencari di mana Resi Satmoto berada. Dalam keadaan hamil, ia terlunta-lunta sampai akhirnya memasuki desa Waringin Sapto. Di desa inilah ia melahirkan Raden Srigati dan hidup membaur bersama rakyat jelata. Resi Satmoto sangat terharu mendengar cerita Dewi Sriwati. Ia berjanji tidak akan meninggalkan anak dan istrinya lagi. Namun, saat ini ia harus menjalankan tugas dari Batoro Guru, yaitu menumpas Prabu Watugunung yang telah menjadi musuh Kahyangan. Kelak, setelah memenangkan pertempuran dan mendapat pengampunan, maka ia akan datang lagi untuk menjemput Dewi Sriwati dan Raden Srigati. Resi Satmoto juga menceritakan kalau perjalanannya kali ini ditemani oleh 3 dewa yang juga adik iparnya di Kahyangan Utoro Segoro. Mereka adalah Batoro Laksmono Sadu, adik Batari Sri Laksmi, Batoro Penyarikan, adik Batari Sriyati, dan Batoro Setiowoko, adik Batari Sri Satyowarno. Dewi Sriwati mendoakan supaya sang suami memenangkan pertempuran. Akan tetapi, ia juga memiliki permintaan supaya Resi Satmoto tidak membunuh saudara kandungnya, yaitu Patih Swelocolo. Resi Satmoto menyanggupi permintaan itu. Ia lalu berangkat bersama ketiga adik iparnya menuju Gunung Mohomeru, tempat Kahyangan Suroloyo berada. Diceritakan, Resi Satmoto, Batoro Laksmono Sadu, Batoro Penyarikan, dan Batoro Setiowoko telah sampai di Kahyangan Suroloyo dan menghadap Batoro Guru. Batoro Guru terkesan melihat perbuatan mulia Resi Satmoto dengan menjadi dukun pengobatan yang menolong masyarakat tanpa pilih kasih. Batoro Guru lantas memberikan pengampunan atas segala kesalahan Resi Satmoto, serta merestui perkawinan Resi Satmoto dengan Dewi Sriwati yang dulu sempat membuatnya sangat murka.
Resi Satmoto bersyukur, dan ia pun mohon restu, hendak keluar menghadapi bala tentara Gilingwesi. Tiba-tiba, di luar sudah terdengar adanya pertempuran. Resi Satmoto segera bergegas ke medan pertempuran, untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Kocap Kacarito, di medan pertempuran. Ternyata, Raden Srigati diam-diam menyusul ayahnya naik ke Kahyangan Suroloyo, dan langsung bertarung melawan para raksasa negara Malowo. Meskipun selama ini tinggal di desa, namun pada dasarnya, ia adalah putra Sang Hyang Wisnu, sehingga memiliki kesaktian alami sejak lahir. Prabu Santokyo dan keempat punggawanya, akhirnya tewas satu persatu di tangan Raden Srigati. Aryo Kurantil dan kelima adiknya, segera maju menyerang Raden Srigati. Kali ini, Raden Srigati merasa kewalahan dan terdesak, menghadapi keenam Aryo, yang masih terhitung pamannya itu. Melihat Raden Srigati terdesak, Resi Satmoto segera terjun ke pertempuran, dan berhasil menewaskan keenam Aryo itu. Prabu Watugunung, Batoro Kolo, Patih Swelocolo, dan para Aryo lainnya, datang menyusul ke Kahyangan Suroloyo. Saat itu, yang tertinggal menjaga istana hanyalah Dang Hyang Suktino. Melihat bala tentara Gilingwesi dan Malowo telah dihancurkan oleh Resi Satmoto dan Raden Srigati, mereka sangat marah, dan langsung terjun ke medan pertempuran. Para Aryo maju, mengeroyok Resi Satmoto. Namun, mereka satu persatu jatuh berguguran menemui ajal, terkena senjata Cokro Sudarsono. Prabu Watugunung sangat marah, melihat semua adiknya tewas, kecuali Patih Swelocolo. Batoro Kolo dapat melihat, bahwa Resi Satmoto tidak lain adalah penjelmaan Batoro Wisnu. Maka, ia segera merasuki tubuh Prabu Watugunung, untuk menjadikannya lebih kuat. Prabu Watugunung kemudian maju menghadapi lawan. Resi Satmoto melepaskan senjata Cokro Sudarsono, namun ternyata, tidak mampu melukai kulit Raja Gilingwesi itu. Maka, terjadilah pertarungan yang sangat sengit, antara Resi Satmoto melawan Prabu Watugunung. Keduanya terlihat sama-sama kuat, dan sama-sama sakti. Prabu Watugunung yang sudah dirasuki Batoro Kolo, dapat mengubah wujudnya menjadi raksasa sebesar gunung, dan mengamuk merusak bangunan di Kahyangan Suroloyo. Resi Satmoto mengimbanginya, dengan bertriwikrama menjadi raksasa yang lebih besar lagi. Dalam pertempuran itu, raksasa penjelmaan Resi Satmoto berhasil mengeluarkan Batoro Kolo, dan mengusirnya pergi, sehingga membuat Prabu Watugunung kembali ke wujud semula. Meskipun telah ditinggal Batoro Kolo, namun Prabu Watugunung tetap tangguh, dan tidak dapat dibunuh. Resi Satmoto yang telah kembali ke wujud manusia, segera menghentikan pertempuran. Resi Satmoto lalu menantang Prabu Watugunung, adu kepandaian daripada bertarung tanpa akhir. Prabu Watugunung diminta mengajukan sebuah teka-teki, dan Resi Satmoto siap menjawabnya. Jika teka-teki itu bisa ditebak, maka Prabu Watugunung harus dihukum mati. Tetapi, jika teka-teki itu tidak dapat ditebak, maka Prabu Watugunung boleh pulang, dengan membawa 7 bidadari yang dimintanya. Prabu Watugunung menerima tantangan Resi Satmoto.
Ia lalu mengajukan sebuah teka-teki untuk diterjemahkan Resi Satmoto dan ditafsirkan apa maknanya. Teka-teki itu berbunyi, Supilo Silapo, Supilo Kupolo, Kupilo Supolo. Resi Satmoto menjawab bahwa arti dari teka-teki itu adalah Widakah, Wohdakah, Widakah, Wohdikih, Widikih, Wohdakah. Yang artinya, pohon besar, buah besar, pohon besar, buah kecil, pohon kecil, buah besar. Adapun tafsir dari teka-teki itu adalah pohon besar, buahnya besar, yaitu pohon kelapa. Maknanya ialah, jika Prabu Watugunung tewas, maka anak keturunannya tidak boleh dibunuh, dan harus dimuliakan. Pohon besar, buahnya kecil, yaitu pohon beringin. Maknanya ialah, jika Prabu Watugunung tewas, maka istrinya jangan sampai diganggu. Pohon kecil, buahnya besar, yaitu pohon semangka. Maknanya ialah, kedudukan para Aryo yang gugur, supaya diwariskan kepada anak-anak mereka. Prabu Watugunung terkesan pada jawaban Resi Satmoto, dan ia pun merelakan dirinya untuk dihukum mati. Akan tetapi, Resi Satmoto mengaku tidak tahu bagaimana caranya bisa membunuh Raja Gilingwesi itu. Prabu Watugunung menjelaskan bahwa segala kesaktiannya berasal dari ajaran Begawan Radi, dan hanya Begawan Radi yang mengetahui apa kelemahannya. Resi Satmoto lalu memanggil Batoro Suryo, yang dulu pernah turun ke dunia sebagai Begawan Radi. Batoro Suryo diminta untuk menjelaskan apa kelemahan Prabu Watugunung. Batoro Suryo tak kuasa menolak, dan ia terpaksa mengatakan bahwa muridnya itu hanya bisa dibunuh dengan kereta Jati Suryo miliknya. Resi Satmoto lalu meminjam kereta Jati Suryo milik Batoro Suryo. Ia segera mengendarainya untuk melindas tubuh Prabu Watugunung. Raja Gilingwesi itu tewas dengan tubuh lumat dan kemudian berubah menjadi bukit. Diceritakan, Patih Swelocolo yang dibiarkan hidup oleh Resi Satmoto, segera pulang ke istana Gilingwesi, untuk melapor kepada Dewi Sinto, perihal kematian Prabu Watugunung. Mendengar laporan itu, Dewi Sinto menangis sekeras-kerasnya, hingga suara jeritannya terdengar sampai ke Kahyangan Suroloyo. Batoro Narodo datang dari Kahyangan, untuk menenangkan suasana. Dewi Sinto memohon kepada Batoro Narodo, supaya para dewa mengampuni kesalahan Prabu Watugunung, yaitu suami sekaligus putranya itu. Batoro Narodo mengatakan, bahwa Sang Hyang Guru telah mengampuni dosa-dosa Prabu Watugunung, dan berniat mengangkat rohnya naik ke Kahyangan. Tidak hanya itu, satu persatu roh anggota keluarga Prabu Watugunung, juga akan diangkat ke Kahyangan setiap 7 hari sekali, pada hari Radite. Dewi Sinto sangat bersyukur dan berterima kasih, mendengar perkataan Batoro Narodo. Setelah semua sudah tenang, maka Batoro Narodo segera kembali ke Kahyangan. Seperti yang dijanjikan, maka, pada hari Radite pekan ini, Dewi Sinto dijemput Batoro Yomodipati, untuk diangkat ke Kahyangan. 7 hari kemudian, giliran Dewi Landek, yang dijemput naik ke Kahyangan. Pada hari Radite berikutnya, Patih Swelocolo dikembalikan namanya, menjadi Aryo Wukir, dan dijemput naik ke Kahyangan. 7 hari kemudian, giliran roh Aryo Kurantil yang dijemput.
disusul dengan roh para Aryo lainnya, setiap hari Radite, sampai akhirnya, giliran roh Prabu Watugunung, yang dijemput sebagai penutup. Dengan demikian, lengkap sudah 30 roh, telah dijemput naik ke Kahyangan setiap 7 hari sekali. Untuk mengenang peristiwa itu, Bathara Surya lalu menciptakan sebuah penanda waktu baru, untuk memperkaya tata cara penanggalan di Pulau Jawa. Penanda waktu ini disebut Pawukon, yang berjumlah 30 wulku, di mana setiap wulku terdiri atas 7 hari, mulai hari Radite, sampai hari Sanis Coro. Ke-30 wulku tersebut adalah Wulku Sinto, Wulku Landet, Wulku Wulkir, Wulku Kurantil, Wulku Tolu, Wulku Gumret, Wulku Warik Alit, Wulku Warik Agung, Wulku Julung Wangi, Wulku Julung Sungsang, Wulku Galungan, Wulku Kuningan, Wulku Langkir, Wulku Mondosio, Wulku Julung Pujut, Wulku Pahang, Wulku Purwelut, Wulku Marakeh, Wulku Tambir, Wulku Medangkungan, Wulku Maktal, Wulku Woye, Wulku Manahil, Wulku Prangbakat, Wulku Bolo, Wulku Wolgu, Wulku Wayang, Wulku Kulawu, Wulku Dukut, Wulku Watugunung. Diceritakan, di Kahyangan Suroloyo, Bathara Guru sangat senang atas keberhasilan Bathara Wisnu dalam usahanya mengamankan Pulau Jawa. Sebagai hadiah, negara Gilingwesi diserahkan kepada Bathara Wisnu. Akan tetapi, Bathara Wisnu mengusulkan supaya negara Gilingwesi diserahkan kepada Bathara Brahmo, karena negara itu dulunya bernama Medanggili, yang didirikan oleh Sang Hyang Brahmo. Bathara Wisnu mengaku sudah sangat bahagia, bisa mendapatkan restu dan pengampunan dari Bathara Guru. Dan, jika diizinkan, Bathara Wisnu ingin menjadi raja di Medang Kamulan. Maka, Bathara Guru menyerahkan negara Gilingwesi kepada Bathara Brahmo. Untuk itu, Bathara Brahmo lalu menggunakan gelar Prabu Brahmorojo. Sedangkan, Bathara Wisnu kembali menjadi Raja Medang Kamulan, dengan bergelar Prabu Wisnupati.